Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Assalamualaikum sahabat santri. Selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Utsman bin Affan. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Kutipan ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu mengajak kita untuk merefleksikan dan mengambil pelajaran dari peristiwa dan pengalaman yang telah dialami oleh generasi sebelum kita. Dalam konteks keagamaan, khususnya dalam Islam, hal ini seringkali merujuk pada kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang tidak hanya berfungsi sebagai cerita, tetapi juga sebagai sumber hikmah dan pembelajaran bagi umat manusia. Kisah-kisah dalam Al-Quran mencakup berbagai aspek, mulai dari kisah para nabi dan rasul, hingga kisah tentang orang-orang yang mendurhakai dan peradaban yang telah dibinasakan oleh Allah karena kedurhakaan mereka. Kisah-kisah ini dihadirkan bukan hanya sebagai cerita lisan untuk diceritakan kembali, tetapi sebagai pengingat dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sisa-sisa peradaban masa lalu yang masih dapat kita temukan hari ini, seperti puing-puing reruntuhan kota, seharusnya dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Bagi orang yang beriman, segala sesuatu yang mereka lihat dan dengar akan selalu mengingatkan mereka kepada Allah. Al-Quran sendiri mengatakan pentingnya mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut, seperti dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang menyebutkan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini menunjukkan bahwa alam semesta dan sejarah yang kita amati dapat menjadi sumber pelajaran yang mendalam tentang kehidupan dan keberadaan kita. Secara lebih luas, mengambil hikmah dari kisah orang-orang terdahulu juga dapat diaplikasikan dalam konteks sejarah umum, di mana kita belajar dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ini adalah prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan pribadi, sosial, dan politik. Mengambil hikmah dari kisah orang terdahulu dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, pemahaman mendalam. Membaca dan memahami kisah tersebut dengan mendalam, termasuk konteks historis dan latar belakangnya. Kedua, refleksi. Merenungkan kisah tersebut dan mencari tahu nilai, prinsip, dan pelajaran apa yang dapat diambil. Ketiga, kaitan dengan kehidupan. Menghubungkan pelajaran dari kisah tersebut dengan situasi atau masalah kehidupan pada saat ini. Keempat, diskusi dengan orang lain. Berdiskusi dengan orang lain untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan lebih luas. Kelima, amalkan dalam kehidupan. Menerapkan hikmah yang telah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari.
Keenam, doa dan introspeksi. Berdoa agar diberikan kebijaksanaan untuk mengambil hikmah dan melakukan introspeksi diri. Ketujuh, belajar dari kesalahan. Mengakui bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Kedelapan, pengembangan diri. Menggunakan hikmah tersebut sebagai alat untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas iman. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah masa lalu dan menerapkannya dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hubungan antara masa lalu kita dengan kisah orang terdahulu adalah hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Kisah orang terdahulu, baik yang tercatat dalam sejarah, agama, maupun mitologi, seringkali menjadi cerminan dan pembelajaran bagi kehidupan masa kini. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan tersebut. Pertama, pelajaran dan peringatan. Kisah-kisah masa lalu seringkali mengandung pelajaran tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Mereka memberikan peringatan tentang akibat dari tindakan tertentu seperti keserakahan, kezaliman, atau kebaikan. Kedua, inspirasi untuk kemajuan. Banyak inovasi dan kemajuan saat ini terinspirasi dari pencapaian masa lalu. Misalnya, prinsip-prinsip arsitektur kuno yang masih relevan atau strategi militer yang masih dipelajari. Ketiga, identitas dan warisan budaya. Kisah-kisah tersebut membantu kita memahami asal-usul dan membentuk identitas budaya. Mereka menjadi bagian dari warisan yang kita teruskan ke generasi berikutnya. Keempat, pengulangan sejarah. Ada ungkapan bahwa sejarah cenderung mengulangi dirinya sendiri. Dengan memahami kisah masa lalu, kita dapat mengenali pola dan mungkin mencegah pengulangan kesalahan yang sama. Kelima, kontinuitas dan perubahan. Kisah-kisah tersebut menunjukkan bagaimana nilai, norma, dan tradisi berubah atau bertahan sepanjang waktu, memberikan kita perspektif tentang kontinuitas dan perubahan dalam masyarakat. Keenam, pemahaman tentang kemanusiaan. Mereka memberikan wawasan tentang sifat manusia yang universal, seperti cinta, kekuasaan, konflik, dan rekonsiliasi. Ketujuh, pendidikan moral. Kisah-kisah tersebut seiring digunakan untuk mendidik anak-anak dan orang dewasa tentang moral dan etika. Kedelapan, refleksi diri. Mereka memungkinkan kita untuk merefleksikan tindakan dan keputusan kita sendiri dalam konteks yang lebih luas, mendorong introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Dengan demikian, kisah orang terdahulu tidak hanya merupakan catatan dari apa yang terjadi, tetapi juga sumber kebijaksanaan yang dapat membimbing kita dalam membuat keputusan dan tindakan di masa kini dan masa depan. Mengambil hikmah dari kisah orang terdahulu memberikan berbagai manfaat, antara lain: yang pertama, pembelajaran.
kita dapat belajar dari kesalahan dan keberhasilan mereka untuk menghindari kesalahan serupa dan mengulangi keberhasilan. Kedua, inspirasi. Kisah-kisah tersebut seringkali memberikan inspirasi untuk bertindak dengan lebih baik dan berani dalam menghadapi tantangan. Ketiga, pengembangan karakter. Mereka membantu kita mengembangkan nilai-nilai seperti kesabaran, ketekunan, dan keberanian. Keempat, pemahaman sejarah. Memahami kisah masa lalu memberikan konteks yang lebih luas tentang sejarah dan peradaban manusia. Kelima, peningkatan iman. Dalam konteks keagamaan, kisah-kisah ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Keenam, kebijaksanaan. Dengan memahami konsekuensi dari tindakan tertentu, kita menjadi lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Ketujuh, kesadaran diri. Merefleksikan kisah-kisah ini dapat meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman tentang kehidupan. Kedelapan, penerapan nilai. Menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dari kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesembilan, koneksi emosional. Membangun koneksi emosional dengan masa lalu dan memahami perjuangan serta pencapaian manusia. Yang terakhir adalah panduan moral. Menjadi panduan moral dalam menghadapi dilema etis dan moral di zaman modern. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi kita agar selalu belajar dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.